Soal nomor 26. Langkah-langkah yang tepat dalam membuat karya seni mozaik adalah titik-titik-titik. Langsung saja kita lihat adik-adik untuk tabelnya. Nah, langkah yang pertama dalam membuat karya seni mozaik yaitu membuat sketsa atau gambar pola terlebih dahulu. Berarti untuk langkah yang pertama ada di nomor 2. Selanjutnya potong-potong kertas origami atau koran sesuai warna yang diinginkan. Berarti langkah selanjutnya di nomor 4. Jawabannya ada di pilihan B, yaitu 2, 4, 1, dan 3. Nomor 27, teknik yang digunakan dalam membuat gambar di atas secara berurutan adalah titik-titik-titik. Adik-adik kita lihat untuk gambarnya. Gambar pertama itu merupakan gambar sketsa ya. Nah, berarti untuk teknik yang digunakan itu teknik sketsa. Sementara untuk gambar yang kedua adalah teknik arsir. Jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 28, seruling, harmonika, pianika, sarone, telempong merupakan jenis alat musik titik-titik. Adik-adik diingat untuk jawaban soal nomor 28 ada di pilihan A, yaitu diatonis. Nomor 29, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan properti tari titik-titik-titik. Kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Pada gambar tersebut adalah gambar kipas. Jadi untuk kipas sendiri merupakan properti tari dari tari kipas. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 30, tarian ini memiliki makna yang sangat besar dalam soal kebesaran Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gerakan serta nyanyiannya. Unsur-unsur nada dan irama menyatu padu. Tarian tersebut berasal dari Sumatera Barat. Tarian tersebut adalah titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, untuk pilihan A, tari ketuk tilu itu berasal dari Jawa Barat. Sementara pilihan B, tari indang, itu berasal dari daerah Sumatera Barat. Tari saman berasal dari Aceh dan tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Dari penjelasan Kak Evan pasti sudah tahu kan untuk jawaban soal nomor 30 ada di pilihan B, yaitu tari indang. Nomor 31, urutan langkah-langkah pementasan tari yang tepat adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk langkah-langkahnya. Nah, yang pertama adalah menentukan tema. Jadi di nomor 5 terlebih dahulu. Setelah menentukan tema, barulah kita menyusun gerakan. Ada di nomor 1, berarti 51. Kemudian, setelah menyusun gerakan, langkah berikutnya adalah menyeting panggung. Berarti 5, 1, 3, 4, 2. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 32, urutan langkah-langkah pembuatan patung dari tanah liat yang tepat adalah titik-titik-titik. Adik-adik, kita perhatikan untuk langkah-langkahnya. Yang pertama dalam membuat patung dari tanah liat adalah siapkan tanah liat yang halus. Berarti di nomor 1 untuk langkah yang pertama. Kemudian setelah menyiapkan tanah liat yang halus, cara berikutnya adalah bentuk kepala dan badan. Setelah membentuk kepala dan badan, barulah bentuk dan tempelkan bagian kaki dan tangan. Berarti 1, 3, 2, 4. Jawabannya itu ada di pilihan A. Nomor 33, ciri-ciri tangga nada minor terdapat pada nomor titik-titik-titik. Langsung kita lihat untuk cirinya adik-adik. Nomor 1 terdiri dari 7 nada. Bukan ciri dari nada minor. Berarti salah. Nomor 2, selalu bersemangat. Ini juga bukan ciri dari nada minor. Berarti juga salah. Nomor 1 dan 2 itu bukan. Berarti untuk jawabannya ada di nomor 3 dan 4, yaitu berada di pilihan D. Nomor 34, urutan jarak nada pada tangga nada diatonis mayor adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk tangga nada diatonis mayor
adalah 1, 1,5, 1, 1,5. Jawabannya itu ada di pilihan C. Nomor 35, pengertian pola lantai adalah titik, titik, titik. Nah, untuk jawaban 35 ada di pilihan A, yaitu garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Nomor 36, dari tabel tersebut yang termasuk unsur tari adalah titik, titik, titik. Adik-adik diingat untuk unsur tari itu berada di nomor 4, 5, dan 6. Jawabannya ada di pilihan B, yaitu nomor 4 busana, 5 iringan tari, 6 tata rias. Soal nomor 37, berdasarkan jumlah penari, tarian dapat dikelompokkan menjadi tarian tunggal, berpasangan, dan kelompok. Berikut ini yang termasuk tarian berpasangan adalah titik, titik, titik. Nah, untuk tarian yang berpasangan, itu ada di pilihan C, yaitu tari zapin. Adik-adik, untuk tari zapin sendiri ini berasal dari daerah Riau. 38, urutan mewarnai patung yang benar adalah titik, titik, titik. Untuk urutannya sendiri, yang pertama adalah campurkan warna cat yang ingin digunakan dengan air secukupnya di dalam palet. Kemudian aduk cat dan air hingga merata. Dan berikutnya, sapukan cat pada patung secara merata, lalu biarkan cat kering, patung sudah jadi. Jawabannya pasti sudah tahu kan? Itu ada di pilihan C, 2, 3, 1, dan 4. Nomor 39, dari tabel di atas, alat yang digunakan untuk membuat patung dari kayu adalah titik, titik, titik. Langsung kita lihat untuk tabelnya. Nomor 1 pahat itu adalah betul. Kemudian nomor 2 palu betul, 3 cangkul salah, 4 ayakan pasir salah, 5 cutter salah, 6 gergaji betul. Jawabannya ada di pilihan A, 1, 2, dan 6. Nomor 40, musim hujan sedang melanda ibu kota Jakarta sehingga mengakibatkan banjir di berbagai daerah. Dina mendapat tugas untuk membuat reklame bertemakan bencana banjir. Berikut reklame yang sesuai dengan ilustrasi adalah titik, titik, titik. Kita lihat adik-adik untuk reklamenya, berarti kita lihat yang terdapat tulisan banjir. Itu ada di pilihan A. Nomor 41, sebutkan 3 langkah membuat montase seperti gambar di atas. Untuk jawabannya ini dia. Yang pertama, menentukan tema untuk montase. Kemudian yang kedua, membuat konsep gambar untuk montase. Nomor 3, siapkan alat dan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian, memotong gambar dari sumber referensi yang ada. Lalu, tempelkan gambar-gambar tersebut. Nomor 42, jelaskan 3 perbedaan tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Adik-adik, ini dia untuk jawabannya. Tangga nada mayor memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, nadanya bersifat gembira dan ceria. Kemudian diawali dan diakhiri dengan nada do. Dan yang ketiga, memiliki jarak nada atau pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian untuk ciri-ciri diatonis minor. Yang pertama, lagunya bersifat sedih dan melankolis. Yang kedua, diawali dan diakhiri dengan nada la. Lalu, yang ketiga, memiliki pola atau jarak interval 1 setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nomor 43, sebutkan unsur-unsur tari. Adik-adik, ini dia untuk jawabannya. Unsur-unsur tari ada wiraga, wirama, dan wirasa. Nomor 44, sebutkan jenis-jenis reklame berdasarkan medianya dan beri contohnya. Langsung saja ini dia untuk jawabannya. Yang pertama adalah reklame audio, yaitu reklame yang disampaikan melalui suara, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya iklan di radio. Kemudian yang kedua, reklame visual,
yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambar. Contohnya poster, spanduk, brosur. Yang ketiga adalah reklame audiovisual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk visual sekaligus bentuk suara. Contohnya adalah iklan pada televisi dan di internet. Nomor 45, jelaskan macam-macam teknik pembuatan patung. Adik-adik, ini dia untuk jawabannya. Yang pertama adalah teknik butsir. Teknik ini digunakan untuk membuat patung yang berbahan dasar lunak. Contohnya adalah tanah liat atau plastisin. Kemudian teknik pahat. Teknik ini cocok digunakan untuk membuat patung yang berbahan dasar keras, seperti kayu dan batu. Yang ketiga adalah teknik konstruksi. Teknik ini digunakan untuk membuat patung yang bahan dasarnya berupa bahan daur ulang seperti kertas, kayu, karet, dan bahan-bahan lainnya.